Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Alif Faridwan dari kelas 11B, pelajaran Fisika Lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi bangunan anti gempa dengan prinsip dinamika partikel pada hasil proyek kerja kelompok kami, yaitu Fadil Columbus. Pertama, ini tujuan dulu ya, saya ini menjelaskan tentang implementasi bangunan itu karena agar kita tahu apa itu dinamika partikel ini bekerja pada bangunan ini, dan juga khususnya pada hukum Newton ini apa aja di bangunan miniatur ini. Sebelum itu, dinamika partikel itu apa sih? Jadi dinamika partikel itu adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dan gaya yang bekerja pada suatu bangunan atau sebuah benda. Dalam konteks anti gempa ini tentunya aja kita harus tahu, karena kita bisa tahu kenapa sih bangunan itu bisa menahan gaya si gempanya itu. Jadi yang pertama-tama ini ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini menyatakan bahwa benda akan tetap diam, yaitu inersia, atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya, gaya dari luar yang bekerja pada benda itu. Nah, dalam kata lain, kalau di bangunan gempa, maka bangunannya itu akan stabil dan pecah kestabilannya ketika ada gaya dari si gempa. Nah, sebut saja misalnya alas dari si bangunan ini yang berhubungan dengan tanah bergerak karena goncangan gempanya. Nah, di bagian atas bangunan ini tuh agak sedikit tertinggal atau kita sebut sebagai perlambatan. Lalu yang kedua, ini ada hukum Newton 2. Hukum Newton ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan percepatan benda tersebut. Atau lainnya, ini gaya dari gempa ini dapat menyebabkan kecepatan atau perubahan kecepatan ke si bangunan tersebut. Nah, maka dari itu bangunan ini tuh harus dirancang agar dapat menahan si gaya gempa itu. Dimana kalau percepatan itu besar ke si bangunan, maka besar pula goyangan si bangunannya itu. Kecuali jika massa atau beban berat dari bangunan itu lebih besar daripada percepatan, maka goyangannya itu akan dapat diredam oleh gas juga. Jadi ini tuh akibat dari massa yang besar dapat membuat percepatan ini menjadi lebih kecil. Lalu yang ketiga ini adalah hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi kembali yang sama besar dan berlawanan arah. Konteksnya ialah hukum ini menjelaskan bahwa bangunan akan memberikan reaksi kepada gaya gempa, yaitu reaksi memantul yang bekerja pada bangunan tersebut. Jadi ketika alas ini bergoncang, maka bangunan ini juga ikut bergoncang, tapi berlawanan arah. Oke teman-teman, mari kita masuk ke rancangan proyek kita dari kelompok Fadil Columbus. Jadi awalnya ini kita membuat rancangan dengan alas yang seperti ini saja. Ya, seperti ini. Jadi itu alasnya ini doang. Ini tujuannya cuma naruh alas lalu ditumpuk-tumpuk. Nah, ini metodenya namanya seismic resistance tension. Sebenarnya gak cuma ini doang, karena kita nambahin lagi sini, jadinya ada 3. Ini cuma rancangannya saja. Oke. Nah, sementara itu disebut sebagai cross bracing. Ini bisa nahan atau menyebarkan gaya gempa itu. Jadi metode ini digunakan dalam bangunan Jepang, di mana dapat menahan gaya gempa ini dari balok, pilar maupun dindingnya ini mempunyai ketebalan yang harusnya itu minimum, karena bisa menahan goncangan dan membuat bangunan di sana itu tetap stabil. Nah, pada akhirnya kita menggunakan atau mengganti alas proyek kita ini dengan pegas. Jadi kita pasang 4 pegas itu di bawah bangunannya, miniatur bangunannya. Lalu pegas itu bisa mengurangi juga ternyata gaya gempa dengan menyerap energi gaya gempanya itu atau gaya goyangannya. Jadi membuat percepatan si bangunan ini berkurang
teman-teman. Jadi dibanding alas saja yang disusun satu persatu, justru pegasnya ini jauh lebih bisa nahan karena dibanding alas yang langsung menyatu dengan tanah, misalnya seperti itu. Jadi inilah kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu dengan menggunakan prinsip fisika dinamika partikel dan hukum Newton, jadi kita dapat mengetahui gimana sih caranya kita menahan kerusakan dari gaya gempa ini kepada bangunan. Bangunan ini dapat terancang untuk anti gempa dan melindungi kita dari kematian. But what the hell, boy? Itulah alasan kita mengetahui ilmu fisika ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.